Wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya agendanya ini kan agenda rutin, tetapi saya sekaligus menyelam cari untung, bukan menyelam minum air. Kalau minum air kembung, tapi cari untung. Jadi saya lagi ikut program guru penggerak. Biasanya yang diminta adalah dokumen, padahal saya itu paling anti yang namanya tadinya dokumentasi. Ternyata sekarang setiap kegiatan itu harus ada dokumentasinya. Padahal dokumentasi itu apa yang sudah kita laksanakan setiap hari sebenarnya. Tapi oleh karena itu mungkin saya kali ini lebih eksis daripada Bapak Ibu. Setiap apapun mungkin saya dokumentasikan karena tuntutan. Sebenarnya begini Bapak Ibu. Evaluasi ini sebenarnya terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Ada beberapa hal-hal yang kita temukan di lapangan Bapak Ibu, termasuk kemarin lah, itu yang pertama itu saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Saya nyapu musola itu bukan seolah-olah saya gara-gara ikut guru penggerak Bapak Ibu, supaya tahu, karena banyak di belakang itu ada yang banyak nanya, Pak Riang ini lagi apa gara-gara guru penggerak, pasti saya yakin. Tapi itu ada pukulan besar bagi saya, karena waktu saya mengantar inspektorat dengan Bu Ima, mana Bu Ima ada nggak? Itu inspektoratnya menawarkan, kenapa Pak sekolahan Anda tidak bekerja sama dengan pemulung? Ingat nggak Bu Ima? Bu Ima nggak tanggap, jawabnya normal-normal saja, padahal itu pukulan. Akhirnya dia Pak, itu harusnya tanggung jawab saya, karena di sini saya yang ngajar, ya udahlah mau nggak mau. Nah, jadi saya bukan berarti hanya cawok gara-gara CGP ya Bapak Ibu, tapi ya sudah ngalahi karena memang kondisinya seperti itu. Jadi itu dasar alasannya Bapak Ibu. Kedua, terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait bantuan dari pusat, itu saya malah mengucapkan kalau tadi Bu Haji nyebutnya ke saya, terima kasih Pak Rian, tapi saya terima kasihnya ke Pak Supron, Pak Haji, Pak Andi, Pak Dimyati dan teman-teman yang lain, karena yang mengerjakan sepenuhnya adalah orang-orang itu. Saya tidak tahu menahu, bahkan saya cuma nanya. Yang awalnya tadinya berat dan nggak sanggup, ternyata sekarang nyaman dan santai-santai, nggak perlu ini itu tanya beres nggak beres. Ternyata apa yang ditakutkan di awal itu tidak terbayangkan dan cenderung nyaman. Bahkan kemarin yang ada sayembara, saya tawarkan juga Pak Subrano, mau diambil nggak? Udah ambil aja buat pengalaman. Nah itu jadi ternyata keberanian itu membuka wawasan. Ternyata yang dianggap nggak sanggup, ternyata sanggup. Nah harapan saya Bapak Ibu juga seperti itu. Yang dianggap tidak bisa, ternyata lebih punya potensi dibandingkan saya. Termasuk Pak Supron, public speaking-nya bagus, Pak Haji IT-nya bagus, ternyata saya ketinggalan jauh. Yang kedua adalah terkait dengan rumusan bagaimana sih sebenarnya sekolahan ini harus dibawa. Saya sering ngobrol sebenarnya sama Pak Dimyati, sama teman-teman, karena yang dekat dengan saya dan selalu duduk dengan saya ya orang-orang itu. Bukan berarti teman-teman nggak dekat, cuman saya mau ngajak ngobrol terlalu teknis. Itu kan seolah-olah saya nanti dikira calon guru penggerak, wah sok-sokan amat, padahal memang nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Saya ikut guru penggerak ini itu bukan berarti saya punya tujuan. Saya pernah ngajak Bapak Ibu semua di bulan Maret kan, bahkan muncul kata Bu Haji terakhir kepala sekolah dari guru penggerak. Memang aturannya sudah dihapus yang tingkat angkatan Bu Haji ini, termasuk tingkat angkatan terakhir. Tetapi itu kan tidak pernah terpikirkan oleh saya. Saya pernah menggubur-gubur kan, bahkan Bapak Ibu banyak yang dibuka, tapi nggak sampai tuntas. Nah, itulah pengalaman dan pelajaran Bapak Ibu ketika program menteri pertama dibuka, berusaha ikut. Kayak contoh dulu sertifikasi, yang dianggap apa sih sertifikasi, ternyata ada uangnya dan sekarang susah untuk ikut. Termasuk saya kan berat kemarin mau lulus. Nah, oleh karena itu untuk pengalaman besok ketika ada ganti menteri, ada ini baru ikut karena apa? Nggak tahu di belakangnya. Yang saya tangkap cara berpikir menteri sekarang ini memang luar biasa Bapak Ibu. Kalau dulu aturan dulu baru orang berbondong-bondong. Kalau sekarang enggak, kamu jalan dulu, pasti nanti akan ada sesuatu.
Bahkan guru penggerak banyak yang honor. Bahkan ada kalau nggak wacananya akan diprioritaskan karena tesnya lebih berat daripada CPNS. Kalau itu pasti ada nanti di angkatan 7. Gimana caranya ikut? Siapa tahu guru honor dapat poin full kayak model sertifikasi. Tapi kan nanti itu, ya nggak tahu lah. Nah, jadi ternyata saya ikut guru penggerak ini yang saya anggap termasuk pikiran saya kan termasuk tahal ya, berbeda lah, terlalu edan lah. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya ikuti, saya sudah 3 bulan, 2 bulan nih. Yang saya ikuti guru penggerak sebenarnya nggak berat, hanya memahami. Tetapi yang saya anggap, mungkin kan saya juga memandu Bapak Ibu ya untuk kegiatan di lapangan sebelum-sebelumnya, termasuk saya yang memandu. Ternyata komando saya itu salah besar. Ini yang bikin paradigma berpikir saya salah. Apa yang sudah kita lakukan ternyata itu salah. Di sini nggak benar. Itu yang bikin menarik, makanya saya sering, kita seolah-olah kita sudah berjuang ini. Ternyata di sini salah. Kalau Bapak Ibu baca di sana, itu ringkasan saya 2 bulan itu sebenarnya panjang. Saya berusaha tadi malam itu saya ringkaskan yang kira-kira intinya apa. Silakan Bapak Ibu pelajari sendiri. Untuk paparnya mungkin saya hanya paparan sedikit lah, sekitar 10 menit kita waktu, karena buat dokumen nanti saya cut buat dokumentasi saya. Karena ada yang namanya praktek kolaborasi terhadap guru. Nanti saya minta waktu untuk paparan ini ya 5 menit lah, kalau 10 menit. Itu nanti saya minta, ini memang kepentingan pribadi saya. Nanti kalau yang lain sudah baca mungkin dilanjut saja, saya hanya nanti minta waktu. Tetapi gini, untuk kali ini saya evaluasi dan bagaimana caranya merefleksikan untuk ke depan. Mungkin nanti konsep yang harus dibangun itu saya nggak akan banyak bicara ya Bapak Ibu. Saya hanya menggambarkan saja alurnya mau kemana. Nanti yang diinginkan Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu yang banyak ngomong. Karena kalau di sini ternyata banyak guru itu harus banyak ngomong. Mungkin nanti bisa dipimpin oleh Pak Naki atau Pak Dimyati. Apa sih sebenarnya yang harus? Karena apa? Nanti yang seolah-olah kita itu sudah berjuang, nilai prestasi lomba di sini nggak ada artinya Bapak Ibu. Ternyata nanti Bapak Ibu akan bisa pahami. Kemarin gini, saya anak-anak yang nggak ikut mid semester, kebetulan kan saya pengen tahu supaya semester besok tidak ada yang susulan lagi. Nah kemarin itu kan masih banyak, termasuk saya sendiri dulu. Tapi paling tidak anak itu bisa bertemu saya. Yang penting nanti harapannya untuk semester besok itu jangan sampai ada yang susulan lagi, Pak. Karena apa? Karena ternyata Bapak Ibu, anak itu unik. Yang di luar pikiran saya, yang selama ini saya kadang marah ke anak. Bapak Ibu menanyakan, kenapa sih kamu ada ini? Kenapa kamu nggak ikut? Ternyata kalau dikaji Bapak Ibu, itu unik. Yang pertama kemarin saya temukan, itu yang Cikil itu siapa orangnya tadi? Bukan. Yang pertama yang kerja di bangunan. Iya kali, nggak hafal saya namanya. Jadi ketika ditanya anak itu menghidupi orang tuanya, ibunya nggak ada, bukan milik orang tuanya, ibunya udah meninggal, bapaknya punya istri 4, dan dia hidup sendiri, hidup dengan kakaknya. Saya tanya, kamu ikut dikasih uang nggak sama kakaknya? Dikasih Pak, cuma kan dia punya anak. Artinya anak yang seperti itu adalah anak yang sebenarnya dibandingkan dengan semua anak yang ada, dia itu lebih harus diperhatikan. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu, kalau ada anak yang seperti itu yang sebenarnya harus dipahami. Karena apa? Dia buat hidup. Apa yang lainnya masih belum bisa ngomong? Dia buat hidup dan masih mau datang saja ketemu. Sudah alhamdulillah. Artinya apa Bapak Ibu? Saya pernah share video di Facebook. Untuk menangani masalah anak-anak yang seperti itu, salah satu contohnya, artinya pembelajaran bisa jadi lapangan. Kalau anak dianggap keterbatasan, ternyata kalau lihat di Facebook yang video itu, Bapak akan bisa sendiri Pak. Nah itu satu. Yang kedua, termasuk ada anak yang baru masuk sekolah 1 minggu, kecelakaan, dan anak itu harus dibagaimanakan. Akhirnya orang tuanya kan datang mau dikasih bulanan, posisi lagi patah,
Akhirnya saya pendekatan ke orang tuanya, nggak tahu, bahkan orang tuanya juga nangis. Intinya bahwa orang tuanya bahwa apa yang sudah dilakukan dia adalah benar. Anak udah saya turuti apa, anak saya sudah pondok, intinya orang tua benar. Tapi ternyata anak belum tentu sepaham dengan orang tua. Jadi tugas bapak ibu, wali kelas atau guru berusaha belajar berkomunikasi dengan orang tua untuk persamaan persepsi lah. Kayak tadi itu orang tua kan kalau kita sebagai guru bapak ibu hikmah anak, mungkin bapak ibu pengen ABC, tetapi anak orang paham, nggak bakal nyambung. Nah, bapak itulah yang harus kita pelajari. Yang kedua, kemarin ada anak di musola itu nggak ikut ulangan. Itu gara-gara kuli ngarit bobo. Itu namanya sampai itu. Hah? Nah, awal-awal mah. Ternyata dia harus menghidupi ibunya. Bapaknya yatim kan? Nah, ternyata seperti itu lah. Tapi seorang guru itu harus bisa memanfaatkan momen itu, bapak ibu. Maksudnya begini, kalau ngarit oke, kamu boleh ngarit karena kamu butuh hidup. Tapi bapak ibu punya pikiran, kamu harus motivasi. Di dalam ngarit itu pasti ada ilmu. Artinya apa? Kamu akan tahu rumput yang bagus, rumput yang jelek, rumput yang berserat bagaimana. Kamu akan tahu kandang yang bersih, kandang yang baik bagaimana. Kamu akan tahu cara ngasih makan kambing yang baik bagaimana. Artinya ketika ilmu itu sudah diserap anak itu, dia punya motivasi untuk ke depan menjadi pengusaha kambing. Ketika ditanya anak berkata, nah saya mah ngarit pak, kecil kan artinya. Kalau itu dikasih motivasi, setiap apa yang dilakukan adalah ilmu. Ini loh ilmu. Ngarit, kamu belajar rumput, biologi, sains. Nah, itulah orang supaya gimana caranya anak bisa menemukan yang awalnya masalah, tahu solusi, dan bisa bertahan hidup untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat dibandingkan rekan-rekannya yang datang disangoni, ejek-ejek itu. Yang kedua lagi, banyak anak yang ditanya, kamu kesini mau apa Gus? Mau ulangan dengan bawa badan doang. Ulangan apa? Nggak tahu Pak. Yang salah siapa? Bingung. Ya kan? Sering mungkin bapak ibu dengar di kantor, kamu kesini mau apa? Ulangan. Ayo jawabnya Pak. Hari apa? Ini mata pelajarannya nggak tahu. Udah, ulangannya gampang. Tulis nama guru dan mata pelajaran. Nggak selesai bapak ibu, banyak yang nggak selesai itu. Udah nggak usah nama guru, mata pelajarannya saja tulis, nggak selesai. Bahkan ada satu lagi cerita, anak disuruh tulis mata pelajaran saking nama guru dan mata pelajaran nggak tahu. Udah tulis mata pelajaran kamu yang kamu pelajari di ulangan ini, mata pelajaran kabur nggak datang. Siapa itu nama? Saya lupa, nggak tercatat juga. Nah, artinya itu kan keunikan kita bapak ibu. Kita harus pahami, kita harus mulai dari mana. Saya pengen nanti bapak ibu yang merencanakan, yang menjawab harus bagaimana, satu pola, satu pikir bersama. Supaya seperti itu, masa sih kita udah tahu seperti itu. Harus gitu, untuk semester besok terulang. Sampai seperti mau bilang, kalau nanti saya ini BKB bukan berarti mau ngurus anak nakal. Artinya saya pengen bikin step ini, ketika sudah jalan saya tinggal. Gitu. Kayaknya seperti itu, tapi nggak tahu nanti lah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa setiap ada masalah, saya sampai bikin tulisan ini ditempel di kamar mandi. Mungkin bapak ibu nggak tahu, ada yang tahu, ada yang nggak. Kan ada tuh di sebelah pintu tulisan ini. Inilah catatan harian yang ditemukan selama susulan. Berarti kita dalam waktu 7 hari menemukan segini. Lucu, kalau ditawa lucu kan? Tapi ketika kita mau marah-marah, dibalikin aneh. Kita kenal lagi kok, sampai nggak tahu dulu kan saya yang salah, bukan bapak ibu yang salah. Saya yang komando, yang menyusun jadwal, yang berencanakan sampai tidak segitu berarti ada apa? Saya harus berpikir bagaimana caranya. Tapi saya nggak mampu sendiri, butuh bantuan bapak ibu. Ya, mungkin itu yang terkait teknis. Nanti saya minta bantuan Pak Dimyati, Pak Nabil ataupun teman-teman lain belajar ngomong bapak ibu. Karena apa? Kalau gurunya nggak berani ngomong, ya anak ketika saya tulis harapan, semua jawabnya pengen sukses, menyenangkan orang tua, nggak bisa cerita. Kita mau tarik benang merah, siapa yang salah?
Nah artinya bagaimana caranya, yuk bareng-bareng Bapak Ibu tentang psikologi pendidikan, marilah kita pelajari. Jadi ternyata bukan kompetensi yang paling utama, psikologi pendidikan terhadap anak. Itulah yang termasuk di sini saya belajar. Oh iya ya, ternyata ini saya seolah kamu harus juara, nilainya besar. Ternyata di sini ada artinya. Mungkin adalah